Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah selanjutnya kita pada hari ini bisa bertemu kembali dan kita akan kembali membaca, bermutolaah dan mengkaji fikih puasa dan segala hal yang berkaitan dengan Ramadan dalam kitab Siyam yang disusun oleh Darul Iftah Al-Misriyah ini. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita akan buka pada halaman ke-37. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, dari ketaatan-ketaatan yang kita perlu mendorong diri kita sendiri untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Di antara ketaatan tersebut yang pertama adalah mudarosatul Quran wa tilawatuhu wa khutmuhu, yaitu tadarus Al-Quran, kemudian tilawah membaca Al-Quran dan juga mengkhatamkan Al-Quran. Hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran Al-Karim adalah hubungan yang sangat erat, karena Allah sendiri telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Jadi ketika Allah mendeskripsikan atau menerjemahkan atau mengenalkan tentang bulan Ramadan, hal yang pertama kali yang difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi Allah tidak mendefinisikan Ramadan sebagai bulan puasa, bahkan yang pertama kali disebutkan adalah bulan turunnya Al-Quran. Baru setelah itu kemudian disampaikanlah faman syahida minkumus syahra falyasum, maka kalian apabila telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan hendaknya berpuasa. Allah di sini telah memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lainnya dan telah memilihnya di antara bulan-bulan yang lainnya untuk menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Karena bulan inilah atau pada bulan Ramadan inilah kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hamba-hambanya yang dipilih, yaitu para nabi, para rasul. Imam Ahmad dari Wasilah bin Asqa telah menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin minar Ramadan. Jadi diturunkan lembaran-lembaran kitab suci kepada Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat lisittin madaina min Ramadan, dan diturunkan Taurat pada malam ke-7 dari bulan Ramadan. Wal Injil li tsalatsa asyrah kholat min Ramadan, sedangkan Injil pada malam ke-14 bulan Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 kholat min Ramadan. Wa amma suhuf wa Taurat wa Zabur wal Injil fanazala kullu minhuma 'ala nabi alladzi unzila alaihi jumlatan wahidatan. Jadi kitab-kitab lembaran-lembaran Taurat, Zabur dan Injil itu telah diturunkan kepada para nabi yang telah mendapatkan wahyu tersebut itu satu kali tempo, sekali waktu. Adapun Al-Quran diturunkan satu kali tempo dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ini tahapan pertama. Kemudian pada halaman ke-38, wa kana dzalika fi syahri Ramadan, itulah yang terjadi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar yang telah difirmankan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Allah juga telah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah, kemudian diturunkanlah setelah itu secara bertahap, secara bertempo berjangka, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, inilah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat juga, riwayat min ghairi wajhin an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Wal aslu fi istihbabi mudarasatil Quran. Tadi telah disebutkan bahwa salah satu ketaatan yang dianjurkan sekali dan kita harus mengharuskan untuk diri kita sendiri untuk melakukannya adalah tadarus Al-Quran. Ya, dan selain itu mengkhatamkan
pada bulan Ramadan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai atau bertemu dengan Jibril setiap kali malam Ramadan, lalu kemudian Jibril membaca Al-Quran kepada Rasulullah, kemudian terkadang juga Rasulullah membacakannya untuk Jibril. Jadi terkadang malaikat Jibril membaca, Rasulullah menyimak, terkadang Rasulullah yang membaca dan malaikat Jibril yang menyimak. Inilah yang disebut dengan mudarosah, atau kalau dalam bahasa kita tadarus. Ini adalah sunnah yang memang sangat dianjurkan sekali pada bulan Ramadan. Famarrotan hadza yaqra wa marrotan hadza yaqra. Terkadang ini yaitu Nabi yang membaca, dan terkadang ini yaitu malaikat Jibril yang membaca. Falamma kanat as-sanah allati qubida fiha sallallahu alaihi wasallam aradahu alaihi marratan. Dan ketika tahun terakhir Rasulullah, di tahun Rasulullah wafat, malaikat Jibril membaca 2 kali. Fanuddiba khatmul Quran, dan juga disunnahkan, dianjurkan sekali untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan marrotan alal aqalli, setidaknya 1 kali dalam bulan Ramadan, ta'asyan bihi sallallahu alaihi wasallam, untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Jibril alaihissalam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, kemudian malaikat Jibril bertadarus Al-Quran dengan Nabi. Wa an Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, sosok yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan. Dan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan, itu di halaman 39. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil al-mursalah. Pada malam itu ketika malaikat Jibril menemui Nabi, maka beliau membaca Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada bil khairi minar rihi al-mursalah. Beliau adalah sosok yang paling dermawan dan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya tidak ada yang tertahan. Jika beliau menginfakkan, bersedekah, tidak ada yang ditahan, langsung semuanya dikeluarkan seperti angin yang berhembus, bukan yang tertahan. Muttafaq alaih. Dan Ibnu Abbas juga telah menegaskan bahwa ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'radu alaihi al-Qur'an fi kulli Ramadan marratan illa al-am alladhi qubida fihi fa innahu uridu alaihi al-Qur'anu marrataini. Jadi setiap tahunnya malaikat Jibril dan Rasulullah membaca Al-Qur'an, bertadarus, kecuali pada tahun ketika beliau wafat, maka beliau membacanya 2 kali. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi membaca, ya'rid artinya yaqra, membaca, setiap tahun 1 kali. Faurida alaihi marratain fil am allati qubida wa kana ya'takif kulla amin ashron. Dan beliau juga beriktikaf 10 hari setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Fa'takafa ishrina fil am allati qubida. Dan pada tahun beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, al-halul murtahil. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-halul murtahil? Nabi menjawab, fathul Quran, membuka Al-Quran, wa khatmuhu, menghatamkan Al-Quran, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, wa min akhirihi ila awalihi, dan dari akhirnya ke depannya. Maksudnya ketika sudah hatam, sudah sampai An-Nas, balik lagi ke awal, ke Al-Fatihah. Kullama halla irtahal, setiap kali selesai balik lagi ke awal, setelah khotam balik lagi ke permulaan. Wa mimma warada fi hirsi sahabah ala dzalik marwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat sangat-sangat memiliki keinginan yang sangat besar dalam hal ini, dalam menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkannya setiap 3 hari. Yakhtimul Qur'ana fi thalathin la yasta'inu alaihi minan nahari illa bil yasir. Wa an al-Aswad an-Nakhai annahu kana yakhtimul Qur'ana fi lailatain fi Ramadan. Bahwa Aswad an-Nakhai setiap 2 hari khatam Al-Quran.
Wa kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli thalathil layalin. Ada ulama yang menghatamkan setiap 3 hari dan ketika memasuki 10 hari terakhir ia menghatamkan setiap malam 1 kali hatam. Dan banyak ulama seperti itu. Dan diriwayatkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 2 kali setiap hari, bukan 2 kali sebulan, tapi 2 kali setiap hari. Artinya 1 hari membaca 60 juz dan semuanya di dalam sholat. Wa min huna kana min hadis salaf. Inilah contoh yang dicontohkan oleh para ulama yang terdahulu, yaitu senantiasa memiliki keinginan yang besar, al-hirs, rakus, keranjingan untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan juga dari Ibrahim An-Nakhai annahu kana yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan fi kulli thalath fa idza dakhalat al-ashr khatama fi lailatain wa ightasala kulla lailah. Nah, itu apabila Ibrahim An-Nakhai menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 3 hari sekali, dan apabila sudah memasuki 10 hari terakhir menghatamkan filailatain dalam 2 malam, kemudian mandi setiap malamnya. Dan Qatadah juga menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam, 7 malam sekali hatam. Dan apabila sudah memasuki Ramadan menghatamkan setiap 3 malam sekali, dan apabila memasuki 10 malam terakhir maka menghatamkan setiap malamnya. Jadi Qatadah itu hari-hari biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali hatam. Tapi pas Ramadan 3 hari sekali, artinya 1 hari 10 juz. Tapi ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malam hatam, setiap malam hatam. Para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah itu tadi tentang hal-hal yang mustahab dilakukan. Akan kita lanjutkan lagi dalam pertemuan mendatang tentang mudarosah atau bertadarus dan menghatamkan Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.